Yang pertama mengenai apa itu audit, apa itu aset tetap, dan apa itu investasi. Lalu yang kedua yaitu mengenai tentang pemeriksaan aset tetap. Yang ketiga, pengauditan siklus investasi dan pendanaan, serta yang terakhir yaitu tujuan audit investasi aset tetap. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa itu audit, aset tetap, dan investasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa itu audit. Audit adalah pemeriksaan sistematis dan independen terhadap informasi, laporan keuangan, atau sistem suatu entitas, yaitu organisasi, perusahaan, dan lain-lain, untuk mengevaluasi kewajaran, kepatuhan, dan efektivitasnya. Auditor, yang merupakan pihak independen, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan mengenai informasi yang diperiksa. Yang kedua yaitu pengertian audit menurut Alvin A. Arens dan James K. Wabeck. Auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas atau satuan usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dalam kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pembahasan audit menurut Sukrisna Agus. Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan kritis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang keempat yaitu audit menurut William F. Messier, Junior Stephen M. Glover, dan Douglas F. Prawit. Di dalam bukunya Auditing and Assurance Service: A Systematic Approach mendefinisikan auditing adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan audit ada 7. Yang pertama yaitu kelengkapan, adalah memastikan bahwa semua transaksi data yang seharusnya dicatat telah masuk ke dalam laporan keuangan atau sistem yang ditinjau. Yang kedua, ketepatan, adalah memverifikasi bahwa semua data, transaksi, dan informasi lainnya telah dicatat secara akurat dan benar. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu eksistensi, adalah memastikan bahwa aset, kewajiban, dan transaksi yang tercantum benar-benar ada dan terjadi. Misalnya, jika perusahaan mencatat memiliki aset tertentu, auditor akan mengecek keberadaan fisik atau bukti sah dari transaksi tersebut. Yang keempat yaitu penilaian, adalah memastikan bahwa aset dan kewajiban telah dinilai atau dihargai secara tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, klasifikasi bertujuan untuk menilai apakah semua transaksi telah diklasifikasikan dengan benar dalam laporan keuangan atau data yang ditinjau. Selanjutnya, pisah batas bertujuan memastikan semua transaksi telah tercatat dalam periode yang benar. Auditor mengecek bahwa tidak ada kesalahan pencatatan transaksi yang bisa mempengaruhi hasil akhir laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan, adalah memastikan bahwa informasi yang relevan dan material telah diungkapkan dengan lengkap dan jelas dalam laporan keuangan atau dokumen terkait. Fungsi audit. Fungsi audit ada 4. Yang pertama, keandalan informasi audit adalah meningkatkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan adanya audit, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan yang disajikan kepada pemangku kepentingan telah diuji kebenarannya. Yang kedua, efisiensi operasional, yaitu audit juga membantu mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku, baik dalam aspek hukum, perpajakan maupun akuntansi. Yang keempat, manajemen risiko berperan dalam identifikasi dan mitigasi risiko yang dihadapi perusahaan. Dengan melakukan audit secara berkala, perusahaan dapat mendeteksi potensi masalah sejak dini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola
resiko tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit ada 4. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan atau financial statement audit, yaitu auditor akan memeriksa apakah laporan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Yang kedua, ada audit operasional atau manajemen audit, yaitu fokus utama dari audit ini adalah menerapkan cara untuk meningkatkan kinerja operasional dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada audit ketaatan atau compliance audit yang dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi, aturan, dan kebijakan yang berlaku. Hal ini mencakup hukum perpajakan, peraturan industri, atau aturan internal perusahaan. Yang terakhir yang keempat ada audit kinerja yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu entitas mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Fokusnya ada pada pencapaian hasil dan apakah strategi yang ditetapkan sudah berjalan secara efektif. Selanjutnya ada 4 tahapan audit. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap ini, auditor melakukan identifikasi area yang akan diaudit dan menyusun strategi audit seperti memahami bisnis perusahaan, analisis risiko, dan menentukan metode audit yang akan digunakan. Yang kedua, ada pelaksanaan di mana auditor mengumpulkan bukti audit melalui berbagai teknik seperti pengujian kontrol internal, verifikasi fisik, serta wawancara dengan staf perusahaan untuk menguji apakah informasi yang diberikan sudah benar dan sesuai dengan standar. Selanjutnya ada tahapan audit yang ketiga, pelaporan. Auditor akan menyusun laporan audit yang berisi temuan, analisis, dan opini auditor terkait kendala laporan keuangan atau data yang diaudit. Laporan ini akan disampaikan kepada manajemen dan pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Keempat, tindak lanjut. Tahapan audit di mana perusahaan harus merespon temuan audit. Auditor dan manajemen akan berdiskusi mengenai langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengenai masalah yang ditemukan dalam proses audit. Bukti audit ada 3. Yang pertama, bukti dokumen terdiri atas informasi yang diciptakan seperti faktur, surat, kontrak, catatan akuntansi, dan informasi manajemen atas kinerja. Bukti dokumen merupakan jenis bukti yang paling umum dan sering dijumpai oleh auditor dalam pelaksanaan audit. Yang kedua ada bukti fisik berupa properti atau kejadian yang diperoleh melalui inspeksi langsung atau pengamatan yang dilakukan oleh auditor. Bukti tersebut dapat didokumentasikan dalam foto, memorandum, gambaran, bagan, peta, atau contoh fisik lainnya. Yang ketiga, ada bukti kesaksian meliputi perhitungan, perbandingan, serta pemisahan informasi menjadi unsur-unsur dan alasan yang rasional. Bukti tersebut diperoleh dari pernyataan-pernyataan, permintaan, keterangan, kuesioner, dan wawancara yang diajukan oleh auditor. Selanjutnya, ada 8 prosedur audit umum. Yang pertama, pemahaman bisnis dan pengendalian internal. Memahami bisnis klien termasuk jenis aset tetap yang dimiliki, cara perolehan dan pemeliharaan serta sistem pengendalian internal terkait. Yang kedua, pengujian transaksi memeriksa dokumen transaksi seperti faktur pembelian, bukti pembayaran, perjanjian jual beli, dan notulen rapat terkait perolehan aset tetap. Yang ketiga, pengujian saldo, memeriksa saldo aset tetap dalam neraca, termasuk saldo awal, penambahan, pengurangan, dan akumulasi penyusutan. Yang keempat, pengujian penyusutan, memeriksa perhitungan penyusutan, metode yang digunakan, dan pengakuan biaya penyusutan dalam laporan laba rugi. Yang kelima, ada prosedur analitis, melakukan analisis terhadap saldo aset tetap dan transaksi terkait untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa atau tidak diharapkan. Keenam, prosedur konfirmasi, meminta konfirmasi dari pihak ketiga seperti bank atau kontraktor terkait saldo utang atau transaksi yang melibatkan aset tetap. Yang ketujuh, pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan fisik terhadap aset tetap untuk memastikan keberadaannya, kondisi dan kesesuaian dengan catatan. Yang ke-8,
ada penyajian dan pengungkapan. Memastikan bahwa aset tetap disajikan dengan benar dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan pengungkapan yang terkait telah dibuat dengan jelas. Pertama, menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2009, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif, yaitu diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Kedua yaitu mengenai pengertian aset tetap menurut Kiso, Kimmel, dan Weigan. Aset tetap adalah sumber daya yang memiliki 3 karakteristik, memiliki substansi atau ukuran dan bentuk tertentu, digunakan dalam operasi bisnis, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan. Yang berikutnya yaitu menurut Sumarso SR, aset tetap dinilai sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Karakteristik aset tetap ada 2. Yang pertama dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Yang kedua, memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan. Di sini ada beberapa klasifikasi aset tetap. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada lahan dan 2 inventaris. Lahan adalah salah satu aset tetap yang merupakan sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Yang kedua itu inventaris. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat yang besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya, inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Selanjutnya, ada metode penyusutan aset tetap. Ada 5. Yang pertama, penyusutan garis lurus. Yang kedua, penyusutan saldo menurun ganda. Yang ketiga, penyusutan saldo menurun tunggal. Yang keempat, penyusutan jumlah angka tahun. Yang kelima, penyusutan satuan hasil produksi. Selanjutnya ada jenis aset tetap. Aset tetap dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fixed tangible asset atau aset tetap yang mempunyai wujud atau bentuk yang bisa dilihat dan bisa diraba. Contohnya seperti tanah, gedung, mesin, dan furniture. Yang kedua, fixed intangible asset. Aset tetap yang tidak mempunyai wujud atau bentuk sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Contohnya itu seperti hak paten, hak cipta, goodwill, dan franchise. Selanjutnya investasi. Investasi dalam audit mengacu pada penelaahan dan evaluasi auditor terhadap pos investasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas, seperti saham, obligasi, reksadana, atau bentuk penanaman modal lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Perlakuan akuntansi untuk investasi dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya diatur dalam PSAK 13. Investasi menurut pernyataan standar akuntansi keuangan adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau accretion of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi dapat juga dianggap sebagai pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi
menurut pemerintahan, sedangkan definisi investasi menurut pemerintahan adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, menurut buku Modern Auditing karya William C. Boynton dan kawan-kawannya pada tahun 2003, aktivitas investasi adalah pembelian dan penjualan tanah, bangunan, peralatan, serta aktivitas lain yang umumnya tidak ditahan untuk dijual kembali. Aktivitas investasi juga mencakup pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan perdagangan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan investasi. Ada 4. Yang pertama, untuk mendapat penghasilan tambahan. Dengan berinvestasi, seseorang bisa mendapatkan pendapatan pasif yang cukup. Misalnya, jika Anda memilih investasi di saham, Anda akan mendapatkan penghasilan dari dividen, deposito dari bunga, properti dari hasil sewa, dan lainnya. Tujuan yang kedua yaitu mempersiapkan masa pensiun. Seseorang pasti akan merasa jenuh dengan rutinitas pekerjaan atau memang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja sebagai biasanya. Oleh karena itu, banyak orang yang telah mempersiapkan masa pensiunnya, salah satu dengan berinvestasi. Tujuan yang ketiga adalah mengamankan kekayaan. Selain mendatangkan keuntungan dan penghasilan tetap, investasi juga bisa dijadikan sebagai alat yang bisa mengamankan kekayaan. Tujuan yang keempat adalah untuk dana pendidikan. Untuk dana pendidikan ini bisa bermanfaat di kemudian hari supaya pendidikan anak bisa terjamin dan mendapatkan pendidikan yang layak. Ada 3 manfaat investasi. Yang pertama, menambah aset atau harta kekayaan. Setiap instrumen investasi yang dimiliki seperti emas, bangunan, tanah akan terus mengalami kenaikan harga, sehingga akan menambah kekayaan. Yang kedua, untuk menghindari hutang. Seorang investor biasanya akan lebih memilih untuk menghindari membeli barang dengan cara berhutang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Seorang investor yang rutin berinvestasi berpeluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari instrumen investasinya. Selanjutnya, ada risiko investasi. Yang pertama, risiko suku bunga atau interest rate risk, yang merupakan risiko penurunan nilai instrumen hutang berbunga seperti terjadi pada obligasi dan saham korporat. Jika nilai suku bunga turun, maka nilai pengembalian juga akan turun. Yang kedua, ada risiko bisnis, seperti terjadi kebangkrutan pada perusahaan tertentu, misalnya pada instrumen saham. Jika sebuah perusahaan bangkrut, maka asetnya akan dilikuidasi untuk membayar pemegang saham yang tentunya nilainya tidak sebanding dengan investasi yang sudah dikeluarkan pemodal. Risiko yang ketiga adalah risiko inflasi. Ketika terjadi inflasi, nilai mata uang suatu negara akan menurun, sehingga aset dan pendapatan akan terus tergerus. Inflasi berkaitan erat dengan konsep time value of money atau TVM. Yang keempat, ada risiko likuiditas. Adalah kesulitan dalam mencarikan investasi yang biasanya terjadi pada instrumen properti. Meskipun semua orang membutuhkan bangunan untuk tinggal atau bekerja, namun transaksi properti biasanya melibatkan jumlah yang besar, sehingga terkadang properti mengalami kendala dalam penjualan. Ada 7 tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Yang keempat, untuk memeriksa apakah disporal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Oke, selanjutnya yang kelima, untuk memeriksa apakah pembubaran pengusutan dalam tahun periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, konsisten, dan apakah perhitungan telah dilakukan dengan akurat.
Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Lalu yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip sistem aset tetap. Ada 8 prinsip-prinsip sistem aset tetap. Yang pertama, anggaran atau budget, baik untuk pembelian maupun pemeliharaan aset tetap. Yang kedua, ketentuan secara tertulis yang mengatur kapitalisasi pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap. Yang ketiga, pencatatan dan pengarsipan dokumen aset tetap dari kartu induk dan kartu eksploitasi. Yang keempat, penetapan nilai residu atau nilai sisa yang relatif tepat. Poin yang kelima, prosedur pemeliharaan aset tetap dan pengawasannya. Yang keenam, ada kebijakan menjual aset tetap yang secara ekonomis tidak menguntungkan. Yang ketujuh, pemeriksaan fisik yang dilakukan secara periodik. Dan yang kedelapan, jaminan asuransi atas kerugian akibat kebakaran dan hal lainnya. Prosedur pemeriksaan aset tetap. Prosedur audit atas aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap. Yang kedua, minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurangannya, dan saldo akhir, baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Berikutnya, periksa footing dan cross footingnya, dan cocokkan total dengan general ledger atau sub ledger, saldo awal dengan working paper tahun lalu. Berikutnya, pouch penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Yang kelima, periksa fisik dari aset tetap tersebut dengan cara tes basis dan periksa kondisi dan nomor kode dari aset tetap. Periksa bukti pemilikan aset tetap. Selanjutnya, pelajari dan periksa apakah capitalization policy dan depreciation policy yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang kedelapan, buat analisis tentang perkiraan repair dan maintenance, sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok capital expenditures, tetapi dicatat sebagai revenue expenditures. Yang kesembilan, periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah insurance coverage-nya cukup baik atau tidak. Yang ke-10, tes perhitungan penyusutan atau cost reference. Angka penyusutan dengan biaya penyusutan diperkirakan laba rugi dan periksa alokasi atau distribusi biaya penyusutannya. Selanjutnya, periksa notulen rapat, perjanjian kredit, konfirmasi jawaban dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Bila ada, maka hal ini perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Berikutnya, periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Berikutnya, untuk construction in progress, kita periksa penambahannya dan apakah ada construction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. Berikutnya, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Berikutnya, periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan atau diagunkan di kredit bank. Dan yang terakhir, periksa penyajiannya dalam laporan keuangan. Apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK, ETAP, dan IFRS. Selanjutnya, dokumen pada aset tetap. Dokumen transaksi dan dokumen pembukuan aset tetap ada 7. Yang pertama, dokumen rencana pengadaan aset tetap yang telah diotorisasi. Yang kedua, dokumen anggaran pengadaan dan pemeliharaan aset tetap yang telah diotorisasi. Lalu yang ketiga, dokumen tender dan kontrak pengadaan aset tetap. Lalu yang keempat, dokumen serah terima aset tetap. Lalu yang kelima, faktur pembelian aset tetap. Yang keenam, bukti pengeluaran kas untuk aset tetap. Lalu yang terakhir, bukti kepemilikan aset tetap. Di sini ada beberapa dokumen pada aset tetap. Dokumen pembukuan bisa dalam bentuk manual atau dalam bentuk elektronik. Akan tetapi, kedua bentuk dokumen tetap terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, jurnal atau register. Yang kedua, buku pembantu atau master file. Yang ketiga, buku besar. Dan keempat, daftar aset tetap.
Dan yang kelima adalah laporan manajerial tentang aset tetap. Audit siklus investasi dan pendanaan. Audit siklus investasi dan pendanaan aset tetap berfokus pada pemeriksaan transaksi dan saldo yang terkait dengan perolehan, penggunaan, pemeliharaan, dan pelepasan aset tetap. Untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar, aset tetap tercatat secara akurat dan penyajiannya dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian audit dalam konteks siklus investasi aset tetap. Audit atas siklus investasi aset tetap adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait dengan perolehan, penggunaan, perawatan, penghapusan, dan pelaporan aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. Guna memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat akurat, wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau sesuai dengan General Accepted Accounting Principles atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Audit ini mencakup pengujian terhadap transaksi-transaksi investasi jangka panjang yang dilakukan perusahaan serta sistem pengendalian internal yang mendukung pengelolaan aset tetap. Termasuk yang pertama ada kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi perusahaan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyusutan aset tetap. Yang kedua, keabsahan dan dokumentasi pendukung untuk perolehan dan penghapusan aset tetap. Yang ketiga, penilaian wajar atas nilai tercatat aset tetap serta perhitungan depresiasi, amortisasi, atau penggunaan nilai atau impairment. Yang keempat, keberadaan fisik dan penggunaan aset secara efektif dan efisien dalam operasional perusahaan. Yang kelima, resiko penyalahgunaan atau penggelapan atas aset tetap terutama untuk aset bernilai tinggi atau portable. Yang keenam, kelangsungan manfaat ekonomis atas estimasi umur aset sesuai kebijakan perusahaan dan kondisi yang sebenarnya. Lalu ada 5 tujuan audit investasi. Yang pertama, asesi keberadaan dan keterjadian, menekankan pada apakah seluruh saldo investasi, surat berharga, dan modal saham benar-benar ada pada tanggal neraca. Yang kedua, asesi kelengkapan, menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar dicatat dan disajikan. Yang ketiga, asesi hak dan kewajiban, memastikan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo modal saham dan investasi surat berharga. Lalu yang keempat ada asesi penilaian dan pengalokasian. Auditor akan berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo investasi surat berharga telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada asesi pelaporan dan pengungkapan. Selain memperoleh bukti mengenai keempat asesi tersebut di atas, auditor perlu menghimpun bukti mengenai apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah dapat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Tujuan audit investasi aset tetap. Yang pertama yaitu menilai kewajaran saldo aset tetap, memastikan bahwa nilai tercatat atas aset tetap mencerminkan kondisi real, baik dari segi biaya, perolehan maupun akumulasi penyusutan. Selanjutnya, memastikan ekstensi, yaitu memverifikasi bahwa aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar ada secara fisik pada tanggal neraca. Selanjutnya, menguji kepemilikan dan hak, yaitu memastikan bahwa entitas benar-benar memiliki hak kepemilikan sah atas aset tetap, misalnya melalui dokumen legal seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau faktur pembelian mesin. Selanjutnya, memastikan bahwa keakuratan dan kelengkapan pencatatan, menilai apakah semua pengeluaran yang memenuhi syarat sebagai investasi aset tetap telah dicatat dengan benar dan tidak ada yang terlewat atau salah klasifikasi. Menelusuri apakah pengeluaran modal dan biaya perawatan telah diklasifikasikan secara tepat. Selanjutnya, menilai kebijakan akuntansi dan penyajian, yaitu menilai apakah kebijakan penyusutan dan estimasi umur manfaat telah dilakukan dengan metode yang tepat dan konsisten. Meninjau apakah pengungkapan
terkait aset tetap sudah sesuai standar akuntansi. Poin terakhir, mengidentifikasi potensi kecurangan atau penyalahgunaan. Artinya, menelusuri indikasi adanya penggelapan aset, pencatatan fiktif, atau manipulasi nilai aset tetap untuk kepentingan tertentu. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a reassured that every day I get strong. Kembalian juga akan turun. Resiko yang kedua adalah resiko bisnis, seperti terjadi kebangkrutan. Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Kan kayak ngobrol gitu lah Judin, Rois. Maka rekan baik kita berdoa maka kembali kepada kita masing-masing. Doa dimulai. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Ini loh. Audit siklus investasi dan pendanaan. Siklus tujuan audit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh Yang keempat yaitu audit menurut William F. Messier, Junior, Stephen M. Glover, dan Douglas F. Parakit. Dan kita akan membahas tentang pengertian dalam konteks audit atas Dengan adanya audit, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan yang Saya Kasa
pesan kata mau kesini loh chef. Takutnya dia kesana. Analisis risiko dan menentukan metode audit yang akan digunakan. Yang kedua, pelaksanaan, di mana auditor menentukan metode audit melalui berbagai teknik seperti pengujian. Bitung tempat lebih. Belinya bisa nggak? Belinya bisa nggak, Bil? Enggak. Audit itu investasi pendanaan. Si Bella tidak lari. Kamera action. Untuk penghasilan tambahan, bosan dengan hidup yang terlalu susah, daftar segera di link di bawah ini. Artinya memastikan bahwa nilai tercatat aset tetap mencerminkan kondisi real baik dari segi biaya perolehan. Taruh. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap tersebut. Ulangan. Apa kata-kata? Kata-kata. Ketiga, ada pelaporan. Auditor akan menyusun laporan audit yang bersifat analisis dan opini auditor. Ulang deh, lu kurang kesini. Tujuan audit. HP-nya dibawa. Dibawa sama Rois. Susah sekarang, banyak tugas, pengeluaran banyak, ekonomi sulit. Yang gue level 3. Hah? Hah? Ujang Dari kerja pakai calo, bayar listrik mahal. akunya Dari kok cair dulu. Kacau parah. And it's not a starry sky. My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart is shown up clearly in the thought. Every mountain, every sea can never stray a bird in me.
kita semua capek